Pakai nama Gus, di sini pakai nama Gus, dan kemudian perilaku dan sikapnya tidak mencerminkan tindakan seorang Gus. Perlu saya jelaskan ke masyarakat, sebelum seseorang menggunakan nama Gus ini harus jelas dua. Yang pertama nasab keilmuannya, dan yang kedua sanad keilmuannya dan nasab keturunan siapa orang ini. Artinya Mas Idris ini kami perjelas bahwa dia bukan dari kalangan keluarga kiai atau orang-orang yang bagi kami kalangan layak disebut Gus. Jadi tolonglah berhenti menggunakan kalimat Gus untuk aktivitas yang bagi kami sangat tidak sesuai dengan harokah aswaja anak dia. Mas, sebenarnya laporan ini berkaitan yang mana substansi dari laporan ini sendiri? Kami lebih fokus kepada kegaduhan publik. Yang kita ini adalah perjalanan nyata. Dan tapi memang Pak video itu menurut kesimpulan dari polisi memang rekayasa. Sejauh ini kami temukan ini kalau terus diujikan. Iya. Banyak sekali laporan yang datang ke lembaga taklif Banasir Kejayaan Kabupaten Malang, karena bagi kami yang di NU milenial ini cukup terganggu sikap-sikap perilaku yang mengatasnamakan istilah-istilah yang melekat dengan NU ini. Bagi kami sudah harus ditertibkan lah. Artinya sedikit-sedikit pakai nama Gus, sedikit pakai nama Gus, dan kemudian perilaku dan sikapnya tidak mencerminkan tindakan seorang Gus. Perlu saya jelaskan ke masyarakat, sebelum seseorang menggunakan nama Gus ini harus jelas dua. Yang pertama nasab keilmuannya, dan yang kedua sanad keilmuannya dan nasab keturunan siapa orang ini. Artinya Mas Idris ini kami perjelas bahwa dia bukan dari kalangan keluarga kiai atau orang-orang yang bagi kami kalangan layak disebut Gus. Jadi tolonglah berhenti menggunakan kalimat Gus untuk aktivitas yang bagi kami sangat tidak sesuai dengan harokah aswaja anak dia. Mas, sebenarnya laporan ini berkaitan yang mana substansi dari laporan ini sendiri? Kami lebih fokus kepada kegaduhan publik, Mas, karena yang pertama sebenarnya banyak laporan tetapi di luar konteks yang sekarang terjadi. Bagi kami yang terpenting sekarang adalah kepolisian melakukan penahanan, apalagi yang bersangkutan ini sudah terbukti memalsukan kegiatan penembakan, seakan-akan ada ulama yang tertembak atau tokoh publik yang tertembak. Nah ini kan tidak bagus, kenyataannya juga tidak ada. Dan mohon maaf, sempat beredar informasi di salah satu grup yang sudah dilarang oleh negara, grup organisasi yang dilarang oleh negara ini sempat beredar ini. Kan mereka masih hidup itu, lawan kita itu. Dan mereka menyebar informasi seakan-akan ada ulama yang tertembak. Nah ini menyalahkan Jokowi lah, menyalahkan pemerintah lah. Nah, ini kan panjang rentetannya. Mas, bagi LTNU sendiri, Mas, sebetulnya video yang cenderung rekayasa ini dirugikan dari si mana? Kami merasa bahwa warga NU sekarang sudah tidak hanya tinggal di dunia nyata, tapi di dunia maya. Nah, mereka ini mengkonsumsi informasi yang selama ini diedarkan oleh orang-orang seperti Mas Idris ini. Nah, Jamiah ini kan resah. Kok bisa ada seorang Gus yang kemudian ditembak oleh orang tidak dikenal dan kemudian tidak ada aksi apapun dari penegak hukum. Nah, mengklarifikasi informasi yang salah yang sudah beredar ini lebih sulit daripada
tindakan-tindakan membuat berita hoax seperti itu. Dampaknya apa Mas bagi masyarakat? Mereka kan mempertanyakan bagaimana situasi keamanan di Kabupaten Malang. Seakan-akan Malang nggak aman aja. Ada seorang Gus dengan ditembak kayak gitu terus ada darahnya lagi. Nah ini kan dikonsumsi masyarakat yang pengetahuannya pun menurut kami tidak semuanya memiliki latar belakang literasi digital. Tidak semuanya paham. Mereka sudah terlanjur mengonsumsi informasi yang salah. Nah, kalau terjadi konflik horizontal, nah ini kan repot juga. Menyelesaikannya akan lebih mahal dan sulit daripada produsen-produsen hoax gitu. Pengajuan laporan. Ya, jadi hari ini kami menerima satu pengaduan lagi dari LTNNU, diwakili sama Mas Zulham. Ini dia mengadukan kejadian yang menurut dari Mas Zulham ini menimbulkan sebuah kehebohan di masyarakat, dan menurut dari LTNNU ini sebuah informasi-informasi palsu, tidak benar, yang akhirnya membuat kepanikan dan kehebohan di masyarakat. Sebelumnya kami juga menerima 2 pengaduan yang sekarang sudah di meja kami, kemarin diskusi sama Pak Kapolres, dari Lingga dan dari Pordamas. Pada intinya kami berkomitmen untuk mendudukan perkara ini. Semua laporan dari masyarakat tetap kami tangani, kami terima. Kami akan dudukan perkara ini sesuai dengan porsinya untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejauh ini dan proses hukum ini sendiri bagaimana di Polres Malang? Kami masih melakukan pemeriksaan saksi. Jadi hari ini jadwalkan pemeriksaan dari pelapor yang kemarin mengadukan dari Lingga dan Pordamas. Saya kira hanya itu saja, tapi ternyata hari ini ada juga dari laporan di LTNU. Kami juga selanjutnya di Reskrim akan memeriksa bagaimana keluh kesah dari LTNNU dan sebenarnya apa poin-poin yang diadukan. Sama ini masih proses, Pak. Dari pemeriksaan sementara sudah ada hasil apa tidak? Kami belum bisa menyampaikan itu masih dalam proses penyelidikan. Takutnya kami kalau berbicara nanti tidak holistik, sementara kami masih mengumpulkan dan menerima keterangan saksi yang melakukan kepada kami.